Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Di sini, saya pada kesempatan kali ini saya akan melakukan review atau memberikan tutorial mengenai aplikasi software Anbuso. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Rizky Nurdianti dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dari software Anbuso. Software Anbuso memiliki kelebihan yang pertama yaitu mampu mengidentifikasikan remedial baik secara individual maupun klasikal. Setiap peserta tes akan diketahui materi mana yang belum dikuasai dan perlu remedi. Yang ketiga, mampu mengelompokkan peserta sesuai materi yang harus diremedi. Kemudian hasil analisis dalam bentuk format laporan, hasil analisis grafik tersedia, dan pastinya dia gratis atau tidak berbayar. Selanjutnya yaitu kelemahan software Anbuso. Yang pertama yaitu karena software Anbuso ini terintegrasi dengan program Excel sehingga sebagian pengguna kurang lancar dalam memanfaatkannya. Terlebih bagi guru yang kurang mengerti dalam Excel, dan kedua keterbatasan dalam hal jumlah dari peserta tes per siswa. Seperti itu. Selanjutnya, untuk lebih memahami bagaimana sih aplikasi software Anbuso, langsung saja kita buka ya. Nah, seperti ini. Nanti tampilan awal dari aplikasi dari software Anbuso seperti ini. Itu ada beberapa sheet ya, dari mulai input 01 sampai grafik. Pada sheet input 1, di situ kita harus melakukan pengisian identitas. Yang diketahui terdapat data-data seperti satuan pendidikan. Di sini saya ambil contoh, saya isi SMAN 1 Cepu. Terus kita isi dari mata pelajaran. Setelah itu kelas atau program, kemudian nama tes. Nama tes ini saya beri nama tes 1. Sebenarnya terserah sih, terserah kalian. Ini cuma contoh aja. Terus ada SK atau KD. Oh, maaf, ini kayaknya ada kesalahan. Oke, kita kosongin dulu aja, gak apa-apa. Kita isi yang nama guru. Nama guru ini saya isi dengan Irham Mulyana. Kemudian untuk NIP, karena saya nggak tahu, karena ini hanya contoh, jadi diisi asal aja ya. Kemudian semester, tahun pelajaran, ini saya isi dengan tahun pelajaran 2020-2021 ya. Kemudian tanggal tes saya isi dengan 19 Mei 2020. Kemudian ada tanggal diperiksa, itu maksudnya tanggal soalnya itu dilakukan pemeriksaan. Terus ada nama kepala sekolah. Selanjutnya yaitu NIP dari kepala sekolah tersebut. Tempat laporan saya isi dengan SMAN 1 Cepu. Kemudian tanggal laporan sama dengan saya isi sama dengan tanggal diperiksa. Kemudian skala penilaian ya. Terus nilai KKM.
Oke, selanjutnya yaitu kita akan mengisi data soal pilihan ganda. Di data soal pilihan ganda, kalian bisa mengisi jumlah alternatif jawaban. Maksudnya itu ada A, B, C, D kayak gitu kan. Saya isi 4. Untuk skor benar, tiap butir soal pilihan ganda diberi nilai 1. Dan untuk skor salah, tiap butir soal itu saya beri 0. Nah, selanjutnya yaitu kita harus mengisikan kunci jawaban. Kunci jawaban di sini diketiknya masih manual ya, nggak bisa kopas. Setelah selesai, lanjut yaitu kompetensi dasar soal pilihan ganda. Di sini sebelum kita mengisikan padaan busuk, kita tuh harus udah punya kayak data-data soal pilihan ganda seperti itu ya. Yang isinya tuh kayak ada KD, kompetensi dasar dan lain-lainnya. Di sini soal nomor 1 saya isi KD1, KD2, KD3, KD4, KD5 dan KD6 seterusnya sampai banyaknya soal pilihan ganda. Dan di sini saya memilih soal pilihan ganda sebanyak 20 soal. Sekarang kita isi data soal IC. Kita isi di sini ada jumlah soal. Jumlah soal IC saya pilih 5 soal. Untuk skor maksimal soal nomor 1 itu 5, nomor 2 5, nomor 3 20, nomor 4 10 dan nomor 5 10. Selanjutnya yaitu kita isi kompetensi dasar soal IC. Karena saya sudah memiliki data dari yang ingin dianalisis, jadi saya isi KD 3.2, KD 3.3, KD 3.4, KD 3.5, dan KD 1.4. Seperti itu. Kalau sudah terisi semua, kita lanjut ke input 02. Di sini kita melakukan pengisian identitas dan data jawaban siswa masih secara manual ya. Kita ketik satu persatu namanya. Dan jangan lupa nama ditulis dalam bentuk kapital. Kenapa ditulis satu persatu? Karena yang seperti yang sudah saya jelaskan di awal bahwa ini tidak bisa kita kopas. Seperti itu. Jadi kemungkinan nanti agak sedikit lama dalam menulis nama siswa, apalagi ini kan saya memilihnya sebanyak 20 siswa.
Oh iya, mohon maaf ya atas ketidaknyamanan dalam video ini karena terdapat suara orang sedang mengaji. Tapi nggak apa-apa, bukan menjadi suatu hambatan. Nah, setelah diisi semuanya, kita lanjutkan dengan mengisi dari jenis kelamin peserta didik. Nah, sudah semuanya ya. Selanjutnya kita isikan dari jawaban siswa mengenai soal pilihan ganda. Di situ sudah dijelaskan ya bahwa diisikan dengan huruf kapital tanpa spasi. Seperti itu. Dan ini juga diisi secara manual. Jadi kemungkinan akan memerlukan waktu yang cukup lama. Dan kita juga harus benar-benar teliti agar tidak sampai salah memasukkan data. Nah, sampai semuanya nanti terisikan ya, sampai 20 siswa.
Oh iya, meng- mengoreksi pada bagian itu ya, nilai. Nilai tadi saya salah memasukkan. Untuk skor benar tiap butir soal itu harusnya 2,5. Sehingga totalnya nanti ada 50 dan skor maksimal soal isi 50. Jadi kalau dijumlahkan nanti 100. Oke, kita kembali ke sheet input 2 ya. Sekarang kita masukkan skor jawaban siswa untuk soal IC. Untuk siswa pertama, kita isikan 0,04991. Nah, diisi sampai data siswa ke-20. Harus diisi sesuai dengan data yang kita miliki. Nah, yang siswa nomor 2 itu kosong. Dia tidak menjawab atau tidak mengerjakan soal IC. Selanjutnya yaitu daftar nilai ujian. Di daftar nilai ujian ini, kita akan langsung memperoleh hasil siswa yang menjawab benar, yang menjawab salah, dan diperoleh skor untuk soal pilihan ganda dan skor untuk tes IC. Sehingga total nilai untuk siswa pertama itu sebesar 58. Sehingga keterangannya belum tuntas karena tidak melebihi nilai KKM atau paling tidak sama dengan nilai KKM. Seperti itu. Dan hampir semua siswa itu tidak tuntas. Begitu. Baik, selanjutnya yaitu analisis butir soal pilihan ganda. Di analisis butir soal pilihan ganda ini ada daya beda, ada tingkat kesukaran, ada alternatif jawaban tidak efektif, dan kesimpulan. Dapat dilihat ya, pada daya beda untuk butir soal yang pertama itu memperoleh 0,088. Dengan keterangan berarti tidak baik. Karena pada daya beda itu dikatakan tidak baik jika dia kurang dari 0,2. Seperti itu, seperti yang nomor 2 itu dapat 0,0, seperti itu. Selanjutnya yaitu tingkat kesukaran. Pada tingkat kesukaran butir soal nomor 1 diperoleh 0,7 dengan keterangan sedang. Tingkat kesukaran dikatakan sedang jika nilai dari tingkat kesukaran itu antara 0,3 sampai 0,7. Seperti itu. Jika kita lihat ya, seperti yang nomor 2, dia dapat tingkat kesukaran butir soal nomor 2 itu 1. Sehingga mudah. Suatu kriteria tingkat kesukaran dikatakan mudah jika dia koefisiennya itu nilainya lebih dari 0,7 dan seterusnya, seperti itu. Selanjutnya yaitu alternatif jawaban tidak efektif. Yang butir soal nomor 1 itu B. Sehingga diperoleh kesimpulan itu tidak baik. Tidak hanya itu, pada butir soal nomor 2 terus nomor 3 itu kesimpulannya dia direvisi pada pengecohnya.
Seperti itu ya. Selanjutnya yang butir soal nomor 4 itu tidak ada pilihan yang tidak efektif, sehingga bisa dikatakan baik. Seperti itu. Bisa dilihat dari data yang diperoleh. Kemudian selanjutnya yaitu sebaran jawaban soal pilihan ganda. Sebaran jawaban soal pilihan ganda itu dia mengenai berupa persentase peserta tes yang menjawab alternatif jawaban yang tersedia. Seperti contohnya ya, butir soal nomor 1 yang pilihan jawaban A itu persentasenya 10%. Yang B itu 0,0%. Yang C itu 20% dan yang D 70%. Sehingga jika di total itu akan menghasilkan 100%. Bisa dilihat ya, seperti itu. Kemudian analisis butir soal IC. Di sini juga terdapat daya beda dari setiap butir soal, terdapat tingkat kesukaran dan kesimpulan. Hampir sama mengenai kriteria untuk daya beda dari soal IC ya, sama dengan soal pilihan ganda kriterianya. Bisa dilihat seperti kayak nomor 1, daya bedanya diperoleh 0,328 dengan keterangan baik. Seperti itu. Bisa dilihat sendiri. Yang kemudian ada tingkat kesukaran. Pada tingkat kesukaran soal nomor 1 diperoleh 0,326 dengan keterangan sedang. Hampir sama juga pada tingkat kesukaran ini kriterianya sama dengan soal objektif atau soal pilihan ganda seperti itu. Jadi harus diingat ya. Dan kesimpulan. Dikatakan baik itu jika daya beda baik atau cukup baik dan tingkat kesukaran sedang. Seperti itu, dan ini semua kesimpulannya baik. Kemudian selanjutnya yaitu materi remedial individual dan klasikal. Ini berupa nama siswa yang harus kompetensi dasar yang harus melakukan remedial atau kompetensi dasar atau materi yang tidak dikuasai secara klasikal. KD dianggap tidak dikuasai secara klasikal jika peserta tes yang mampu menjawab dengan benar kurang dari 15%. Kenapa yang kedua itu tidak ada atau tidak muncul KD yang direvisi? Karena tadi yang pada soal IC dia tidak menjawab sehingga kosong, nilainya kosong ya, bukan 0. Jadi nilai tidak bisa keluar. Seperti itu. Bisa dilihat ya data-datanya yang diperoleh dari setiap peserta didik. Kemudian selanjutnya yaitu pengelompokan peserta remedial. Pengelompokan ini terkait pengelompokan peserta remedial menurut kompetensi dasar atau materinya. Dalam laporan tersebut terdapat daftar peserta yang belum menguasai KD atau materi tertentu. Seperti itu ya. Bisa dilihat
Iya, seperti itu. Oh, yang KD2 itu tidak ada peserta yang remedi. Bisa dilihat ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya grafik. Di sini nanti akan muncul eh, bentuk grafik. Grafiknya itu berupa pie chart proporsi ketuntasan belajar. Nah, yang merah itu KKM, sedangkan yang ungu itu nilai dari setiap peserta didik. Bisa dilihat ya, setiap peserta didik ini nilainya di bawah KKM. Tidak ada yang melebihi atau sama dengan nilai KKM. Sebelum mengakhiri mengenai aplikasi software Anbuso, saya akan memberikan sedikit perbedaan software Anbuso dengan software lainnya, terutama dalam hal itu ya, menentukan daya beda, tingkat kesukaran, reliabilitas, seperti itu. Kalau di Anbuso itu langsung kita dapatkan, nggak perlu kita menulis secara manual, seperti itu. Karena di software sebelumnya itu kita masih kayak ngetik sendiri rumus-rumusnya sampai nanti diperoleh. Kalau di Anbuso ini langsung kita peroleh daya beda, tingkat kesukaran, kesimpulan, reliabilitas, seperti itu. Mungkin cukup sekian video dari saya.